Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat berjumpa di Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Saya Aji Aditya. Seperti biasa, kalau Anda rajin menyimak Tabik Pun beberapa edisi ke belakang, sebelum mulai kami selalu menyajikan sesuatu yang spesial untuk Anda. Dan untuk edisi kali ini, kami akan ajak Anda melihat dan bertemu dengan sosok yang bernama Sadam Anwar. Dia akan memberikan trik untuk Anda, sebuah permainan yang menghibur dan inspiratif. Ini dia magical moment. Sadam. Terima kasih Sadam Anwar dan pemirsa, inilah Bincang Santai Ulun Lampung, Tabik Pun. Pemirsa, tamu kita di edisi kali ini adalah orang yang kesannya cari-cari musuh. Siapapun di media sosial atau di media umum selalu dikritik sama dia. Entah itu pemimpin partai, entah itu anggota KPU, bahkan pejabat. Ngaku memegang status sebagai salah satu dari sedikit pakar hukum tata negara yang dimiliki oleh Lampung. Saya tampilkan untuk Anda di edisi kali ini, Dr. Budiono. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Memang hobinya cari musuh? Sebenarnya enggak cari musuh sebenarnya. Kita cari silaturahmi sebenarnya. Cari silaturahmi. Karena tata negara bicara kekuasaan ya mau tidak mau kita memberikan pengamatan ya. Pengamatan juga yang harus konstruktif sebenarnya. Jadi tapi ya namanya kekuasaan dikritik kan seakan-akan cari musuh sebenarnya. Tapi sebenarnya kita mengingatkan saja agar kekuasaan itu, kewenangan itu digunakan sebagaimana mestinya gitu. Bukan untuk menjolimi orang. Tapi gaya bahasa yang Anda tampilkan itu lugas banget, Mas. Ini kerjaan wartawannya yang memang senang sensasi kayak gitu, atau memang pas Anda nyampein sekasar itu? Oh, saya selugas itu. Ya nggak kasar lah itu nggak ya. Kasar. Ya, selugas ya, itu. Tapi mungkin orang yang dikena omongin merasa terusik, arti menanggapannya ini kasar. Tapi memang ya itu apa adanya saya gitu. Ketika memang saya melihat sesuatu itu agak kurang pas ya menurut saya, menurut keahlian saya yang dimiliki ya, saya ngomong apa adanya. Apalagi itu menyangkut kekuasaan ya, apalagi karena kekuasaan itu harus diberikan kritik ya, tapi yang menurut saya kritik juga harus punya dasar, jadi punya argumen ya, bukan sembarang ngomong saja, bukan gitu ya. Jadi kita kritiknya kritik membangun saja ya. Kritik membangun. Ya. Kadang ada si pihak yang salah paham, Mas, dengan bahasa yang sering Anda gunakan di ketika mengkritik atau di media. Iya, banyak. Telepon langsung? Telepon, ada yang lewat orang, itu untuk supaya saya tidak bicara itu. Ya kata saya, kita diskusi saja gitu. Kalau memang dasar saya ini punya argumen aja pendapat yang salah, itu lebih fair. Kalau memang nggak sependapat dengan pendapat saya di media massa ataupun di media elektronik, ya kita diskusi saja sehingga kita punya anggapan atau punya alasan, punya dasar yang pas gitu. Jadi nggak ada semacam
salah tafsir. Tapi nggak ada yang aneh-aneh ya? Sampai sekarang nggak ada. Belum ada belum ya? ada. Ya. Oke. Dari sekian banyak yang Mas, sekian banyak jabatan akademisi lah yang Iya. bisa ditaruh di media, kenapa Anda malah milih pakar hukum tata negara, Mas? Sebenarnya kalau kita bisa kilas balik, ya saya coba merepres itu ketika dulu di SMA itu saya tuh jurusan eksak. Cita-cita saya dulu sebenarnya ingin jadi polisi. Oke. Iya, ya. Tapi saya ada kekurangan di mata. Di mata, Ya, di mata, oke. jadi nggak masuk. Dan setelah orientasi saya kehilangan jadi polisi, saya mau jadi dokter. Dari polisi ke Iya, dokter. karena eksak ya. Heeh. Dan fakultas hukum itu pilihan ketiga. Oke, waktu Iya, itu. Iya. Tahu-tahu yang Nah, kepilih? yang ketiga ke hukum. Nah, seiring berjalan saya dulu ketika kuliah, saya ingin jadi dosen loh. Oh, malah jadi dosen. Ingin jadi dosen, jadi akademisi. Tahun berapa Dan itu, Mas? Ingat nggak? saya ingin meneruskan ibu saya. Ibu saya memang guru, tapi ya dosen sama guru kan hampir nggak sama lah. Ya. Tahun berapa itu, ingat nggak? Saya itu ketika itu tahun 9 masuk Fakultas Hukum itu 93, selesai 93. 97 ya, Oke, awal 93 reformasi. masuk fakultas hukum. Nah, terus Awal reformasi ini saya magang di makanya saya diterima dosen di Universitas Tulang Bawang. Ya, saya menekuni Megopa? enggak, Tulang Bawang, Lain lagi ya? UTB, yang Oh, ini di- lain lagi, oke. gitu ya. Saya terima di situ, saya menekuni itu, ini sekarang saya lanjut S2. Dan memang dari S1 saya sudah tertarik dengan hukum tata negara. Karena memang masih pada waktu mahasiswa saya aktivis ya, sering turun ke jalan. turun ke jalan, sering mengkritik Orde Baru ya. Dan bukan hanya Orde Baru, kita kritik pimpinan fakultas juga kita kritik pada waktu itu. Pada waktu itu. Sampai waktu itu saya pertama kali mimpin demonstrasi, dan demonstrasi itu kan waktu itu masih tabu ya. Dan itu sampai direkam, dan saya dapat informasi bukan hanya media Indonesia saja yang merekam aksi saya pada waktu itu, sampai di luar negeri, di Inggris pada waktu itu Sembilan berapa itu? tahun 97 waktu 97 Itu panas-panasnya. awal panas-panasnya lah, ibaratnya mau ada reformasi pada saat itu. Dan saya milih hukum tata negara. Begitu juga saya S2-nya bikin hukum tata negara. Ya, karena harus linier ya menurut saya. Karena hukum tata negara itu menurut saya asik karena bicara tentang hukum dan politik. Dan akhirnya saya juga berlanjut S3 dan saya spesialisasinya hukum hak asasi manusia. Nah, inilah saya akhirnya mengambil hikmah. Rupanya ketika saya minta menjadi dokter, minta jadi polisi tidak dikabulkan Tuhan, saya justru jadi akademisi, akhirnya saya mencapai jenjang pendidikan tertinggi S3 gitu ya, doktor. Dan murid-murid saya justru dokter sekarang ini, Dan polisi, tentara. Jadi saya merasa Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya. Dan ternyata hukum itu sangat asik untuk buktinya ilmu-ilmu lain itu sekarang banyak kuliah di fakultas hukum. Murid-murid saya ada dari teknik, ada dari pertanian, ada dari tadi saya bilang dokter, polisi, jaksa. Jadi menurut saya setelah saya tekuni, nah ini menarik. Jauh Ya, lebih menarik. jauh lebih menarik. Dan ternyata sebenarnya disiplin ilmu hukum itu bisa masuk kemana-mana saja. Bisa jadi polisi buat politisi, dan iya. bisa jadi dokter Iya. buat politik yang sakit. Iya, jadi saya merasa, saya ternyata Tuhan memberikan yang Sekaligus, belum tentu- Iya, kalau saya jadi polisi belum tentu saya punya Bisa murid seperti dokter, sekarang. punya muridnya ini. Dan Oke. sekarang saya ada murid polisi, bahkan ada yang sudah jenderal. Predikat sebagai pengamat hukum tata negara kapan, Mas? Ya, Menggunakan- saya sebenarnya predikat hukum tata negara. Ini media yang- media, ya. oh. Saya merasa kita belum pakar. Mulai ya. kapan? Mulai kapan itu? Ya, Media mulai nyari setelah saya akademisi, terus setelah S3, saya keluar S3, momennya pada waktu pas ada pemilu ya, baik itu terutama Pemilu berapa itu? 2000 pilkada ya. Pilkada 2008 ya? 2000 Pertama kali? Enggak, ya pilkada yang lagi yang diundur yang Oh, yang masalah diundur. Oke, yang waktu zaman pilkada provinsi kemarin itu. Ya mulailah kita bicara di media, dan memang pada waktu itu yang hukum tata negara itu kan sedikit ya. Oke. Kalau di Fakultas Hukum itu Pak Dr. Rudi, saya yang baru selesai doktornya gitu ya. Oke. Bedanya, Mas, dan kelebihan dari hukum tata negara dengan politik itu sebenarnya di mana? Ya, Ini kalau orang bedanya ngerti. karena di hukum tata negara itu dia bicara hukum, bagaimana mengorganisasi kekuasaan. Sementara politik kan tidak bicara hukum ya. Kan, maka kalau tata negara ini bicara
aturan main Oke. gitu dalam mengorganisasi negara. Beda dengan di politik. Politik bagaimana merebut kekuasaan, cara-cara merebut kekuasaan. Tapi kalau tata negara itu mengatur mekanisme bagaimana kekuasaan itu, bagaimana mekanisme merebutnya. Gitu. Jadi bagaimana mekanismenya yang Iya, dibicarakan. Bukan bagaimana praktisnya, bukan bagaimana mekanismenya, bagaimana pertanggungjawabannya, sumber dari mana kekuasaan, bagaimana mempertahankan kekuasaan, bagaimana menghentikan kekuasaan. Oke. Pemirsa, Anda tidak sedang mendengarkan kuliah 2 SKS, tapi tamu kita kali ini adalah akademisi sekaligus salah satu orang paling kritis yang pernah Anda baca di media. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Tabik Pun. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Saya Aji Aditya. Jujur, from the deepest of my heart, saya kalau ngobrol sama tamu kita kali ini agak ngeri. Bukan hanya ketika saya baca pendapat-pendapat dia sangat lugas, tapi juga ketika saya ngobrol langsung dengan beliau, kesan pertama yang kita dapat adalah beliau orang yang tidak ada tendeng aling-aling. Sekali lagi, pemirsa, saya kenalkan pada Anda tamu kita hari ini, Dr. Budiono, pakar hukum tata negara Universitas Lampung. Bang, Ya. Pakar hukum tata negara itu kayaknya label yang berat ya, Iya. dikasih sama media ya. Ya. Oke lah, saya potong aja, pakarnya saya buang. Pengamat hukum tata negara itu tugasnya apa, Mas? Iya. Yang tadi saya katakan tata negara itu bersinggungan bicara tentang organisasi organisasi negara. Organ negara itu kan punya kekuasaan. Nah, tata negara itu bicara tentang kekuasaan. Dan kenapa tata negara ini menjadi suatu hal yang menarik gitu ya? Karena zaman Orde Baru itu pakar-pakar hukum tata negara itu tidak banyak muncul. Karena ketika berbicara kekuasaan itu akan bersinggungan dengan kekuasaan, Rezim. masalah itu rezim. Ya, jadi diberangus. Maka tata negara itu tidak ada peminat pada waktu itu. Pada waktu itu. Tidak Dan peminat. Anda masuk tata negara atau mulai berminat dengan tata negara pada momen seperti itu? Ya, saya kata sudah sejak dari mahasiswa saya sudah tertarik karena saya agak tertarik karena di situ bicara tentang kekuasaan, bicara tentang politik. Tapi bagaimana diatur dengan hukum. Hak hukum harus jadi panglima di atas politik. Tapi dalam perjalanannya tetap saja yang politik menjadi panglima dalam kenyataannya. Jadi sebenarnya yang kita inginkan adalah hukum yang harus dikedepankan. Tapi kenyataan sekarang kan bisa jadi dilihat ya politik yang ke depan. Ya. Di sana hukum tata negara menjadi garis. Iya, Politiknya iya. bukan politik yang kita kedepankan. Iya, harus tapi seperti itu. hukumnya. Harus seperti itu. Apa hukum tata negara ini hanya membicarakan kenegaraan aja, Mas? Hanya politik aja atau Enggak, bidang lain? tata negara itu kalau hukum perdata, hukum pidana itu kan kalau kita bicara apa sih kitabnya KUHP, yaitu KUH pidana, yang satu KUH perdata. Kalau tata negara ini undang-undang dasar. Undang-undang Konstitusi dasar. yang kita bicarakan. Nah, ketika bicara konstitusi, nafasnya adalah hak asasi manusia. Dan saya concern terhadap hak asasi manusia. Saya disertasi saya tentang kebebasan beragama, ya, kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan. Itu jadi concern saya. Karena waktu itu saya agak tertarik karena ada kasus penyerangan terhadap satu agama tentang Ahmadiyah ya pada waktu itu. Ya, Salah satu yang concern Anda tadi adalah HAM. Iya, HAM. Yang isu paling panas sekarang adalah tentang HAM juga, Iya, LGBT. LGBT. Kalau Anda sendiri sebagai orang yang sangat akademisi lah di bidang itu, Iya. apa? Kalau saya lihatnya LGBT ini ya, kan ini organisasi sebenarnya. Ya, gabungan dari lesbian, gay, biseksual dan transseksual, transgender lah. Ya, yang kita perjuangkan hak asasi mereka adalah mereka tidak boleh diberlakukan diskriminasi. Oke. Ya, tetap dilakukan sama, punya hak yang sama di negara Indonesia ini. Tetapi yang perlu kita pahami sekarang ini adalah LGBT ini kan mau punya keinginan yang berbeda, ya. Isu yang Isunya adalah bagaimana isunya sih sudah banyak berkembang bukan di Indonesia tapi di luar negeri tentang perkawinan mereka sejenis. Yes. Ya. Nah, itu yang menurut saya itu bukan meminta eksistensi pengakuan negara, ya. Persoalannya di Undang-Undang Dasar itu sudah jelas. Kita menjunjung hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia itu
tetap berpatokan pada nilai-nilai budaya agama yang ada di Indonesia. Oke. Dan nilai budaya agama Indonesia tidak bisa menerima LGBT itu. Oke. Dan itu HAM juga, hak asasi manusia juga. Ya. Jadi mengkampanyekan ini, menurut saya LGBT itu bukan suatu pilihan. Ya, karena menurut saya itu ada satu, karena menurut literatur yang saya baca itu ada semacam penyakit, Bawaan. ada kelainan genetika yang memang harus disembuhkan, gitu ya. Bukan kampanye, "Ayo kita harus LGBT, jadi orang di LGBT." Ya itu nggak, menurut saya nggak bisa kita terima. Itu Sekarang sudah mengarah ke situ. sudah mengarah ke situ. Dan memang komunitas LGBT di Lampung itu sekitar 4.000 kalau nggak salah. Oke. Saya dapat informasi. Anda concern ya dengan hal ini ya? Ya karena waktu itu saya mengadvokasi salah satu penduduk warga negara Indonesia, khususnya penduduk Lampung, yaitu kasus Mayang yang dimutilasi di Australia. Ya kita advokasi ya, karena pada waktu ada penolakan dari masyarakat, dia tidak boleh disolatkan. Oke. Menurut saya itu hak dia sebagai manusia, sebagai minta disolatkan menurut keyakinan dia. Ya, itu yang kita, dan masyarakat hanya bisa menerima itu. Oke. Ya, tapi jangan dikucilkan mereka. Ya, nah, tapi mereka juga jangan mengkampanyekan menuntut hak yang memang berbeda dari nilai-nilai budaya agama yang ada di Indonesia. Ya, agamanya khususnya agama Islam ya. Agama lain tidak ada tidak ada mentolerir lah ya seperti itu ya. Menurut mereka ini satu ini ya. Ya kelainan atau penyimpangan. Ini menarik, Mas. Satu sisi Anda berdiri bersama mereka Iya. sebagai pembela, Iya. bahkan sempat mengadvokasi. Iya. Tapi di sisi lain ketika diminta pendapat Anda tentang apa yang terjadi sekarang, fenomena yang diminta oleh teman-teman LGBT sekarang, justru Anda bertolak belakang sifatnya. Pegangan Anda tetap hukum, tetap apa yang kita konstitusi kita selama ini. Ini konstitusi sudah membatasi, ya pelaksana hak asasi manusia di Indonesia dibatasi berpatokan pada nilai-nilai budaya, agama yang ada di Indonesia. Budaya kita nggak bisa menerima itu. Agama kita juga nggak, semua agama nggak bisa menerima itu. Nah kita harus tunduk pada itu. Dan kita juga tidak mentolerir lah. Misalnya ada perlakuan diskriminasi terhadap mereka. Tapi juga mereka juga boleh kampanye dong. Mengkampanyekan orang kepada, kamu masuk jadi lesbian dong, jadi homo dong. Nah itu nggak menurut saya nggak boleh itu mengkampanyekan seperti itu. Karena menurut agama dan keyakinan kita itu suatu praktek yang menyimpang kan gitu. Nah, perlu sedikit harus saya tanya lebih dalam. Kampanye LGBT itu yang seperti apa, Mas? Ya sekarang ini kan pernah ada kalau nggak salah di Unila pada saat itu ada semacam pakar itu datang ke Unila mengkampanyekan LGBT. Ya. Kalau hanya sebatas diskusi gitu kan, tapi mengkampanyekan jangan takut jadi homo, jangan takut jadi lesbian. Ayo kita jadi lesbian. Ayo ini yang ini ya, itu yang menurut saya yang salah gitu ya. Dan apalagi sekarang mungkin mereka memanfaatkan momen reformasi lah ya, sehingga sekarang kan LGBT itu sudah ada suatu bukan lagi ini ya, bukan lagi sebutan LGBT, tapi suatu bentuk organisasi LGBT itu kan. Dan ketika bentuknya suatu organisasi, akhirnya mereka minta eksistensi. Eksistensinya itu ya bentuknya perkawinan. Ya menurut saya kalau mau kawin aja lah. Ya, jangan minta akun Indonesia gitu. Bagi negara minta diakui gitu kan. Kalau memang hak orang, ya kawin. Ya. So, as a man nggak bisa diminta catatan sipil, karena gini, logika perkawinan itu kan bukan hanya mengandalkan hasrat perilaku seksual ya, tapi bagaimana berkembang biak, bagaimana membangun suatu rumah tangga kan gitu. Bukan mau menyalurkan hasrat seksual saja gitu ya. Kalau mau kawin ya kawin saja. Iya. Jadi intinya adalah silahkan hak dasar tapi jangan minta bahwa negara memperbolehkan mereka untuk menikah secara agama, kan sudah ada jelas agama melarang, negara melarang. Kita pindah, Mas. Jangan ke LGBT lagi. Langsung ke sisi politik. Secara teori dan praktek hukum tata negara di Indonesia masih sering tumpang tindih nggak? Iyalah banyak lah ya. Bisa kasih contoh yang menurut Anda ini nggak layak? Contoh yang baru-baru ini aja lah, partai-partai politik inilah ya. Seperti sekarang, saya agak bagaimana konstruksi hukumnya ketika Menteri Hukum dan HAM memperpanjang SK
Munas Riau, terus memperpanjang SK Munas P3 Bandung. Ini kan sudah selesai sebenarnya. Secara hukum PT UN kan dibatalkan itu Kemenham. Ini kok negara ikut campur kehidupan ini akan mengganggu kehidupan demokrasi yang kita sudah perjuangkan, yang kita sudah dengan berdarah-darah lah zaman reformasi waktu saya mahasiswa. Tapi yang kejadian sekarang ini sungguh saya nggak masuk akal lah. Semuanya ditumpang. SK diperpanjang oleh negara ini. Ya, padahal negara itu hanya sekedar administratif, kan? Seharusnya ngambil kesimpulan negara ketika ada putusan pengadilan, ya karena pengadilan itu yang bisa menyatakan benar atau salah, baik atau buruk, ya kita akui. Patuh terhadap hukum. Laksanakan putusan pengadilan itu. Diskusi berlanjut ya Mas ya di segmen selanjutnya. Ya. Pemirsa, kita masih akan ngobrol dengan Bapak pakar hukum tata negara kita yang kayaknya musuhnya nambah hari ini satu. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Di segmen ini, kita akan rehat sejenak dari diskusi yang kesannya berapi-api ya di 2 segmen awal. Sekarang saya akan todong narasumber kita, pakar hukum tata negara Universitas Lampung, Dr. Budiono, untuk menyalurkan hobinya. Wah. Hobi masa 90 musik, betul? Ya, musik. Musik, ya, betul ya? Musik. Nanti ada satu segmen di mana saya harus akan ngetes sejauh mana pengetahuan musiknya, Mas ya. Tapi sekarang ini, lagu kebesaran Anda yang selalu Anda pakai kalau misalnya Anda sedang down, itu lagu apa? Ya, saya senangnya lagu Keroncong. Janji Suci. Janji Suci. Iya. Kaitna, Yovie Widianto. Yovie Nuno. Wah, mudah sekali Anda ya. Saya sempat ngira lagunya Poppy Mercury tadi, Mas. Iya, Janji Suci. Oke, kameranya di sana, Mas. Penonton menunggu Anda nyanyi Janji Suci ya. Siap ya? Waduh, apa saya nih? Ya, rapnya aja ya. Iya. 1, 2, 3. Action. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan rasa rindu padamu dewiku. Aduh, agak lebih gampang mancing Mas Budi ngomong LGBT dan HAM daripada nyuruh nyanyi. Ya, enggak apa saya. Kenapa? Pakai teks aja. Tapi lagu itu lagu andalan. Kalau karaoke nyanyi lagu. Kalau karaoke atau pertemuan kita nyanyi lagu itu. Lagu andalan lah. Lagu andalan. Ada sejarah sama bini. Ya, pastilah ya. Bersejarah lah. Oke, bersejarah maka milih lagu itu. Iya. Nah, berbicara masalah janji. Anda ini kan termasuk yang paling menggebu membela mantan bupati. Ya. Lampung Timur. Jadi mungkin nanti ini harus diklarifikasi. Iya. Dibayar berapa Mas sama Pak Erwin Arifin sampai Anda harus gini. Nah, ya. Silakan klarifikasi langsung. Ya, sebenarnya kan bukan ini ya. Artinya ketika saya itu kan ditelepon lagi di jalan, telepon sama kita manggil Bang Erwin karena memang beliau adalah guru saya dan juga dia dosen di Unila. Dan memang bidangnya sesuai dengan hukum tata negara yang pada waktu itu dibatalkan oleh KPU Lampung Timur. Lampung Timur ya. Dan menurut saya memang ada sesuatu yang perlu diluruskan di dalam penerapan undang-undang tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada waktu itu. Ya, saya mencoba untuk membela hak seorang Erwin Arifin pada waktu itu yang menurut saya memang ada semacam pelanggaran konstitusional dari undang-undang yang dikeluarkan oleh negara. Oke, berarti Anda ngelihat kasus Erwin Arifin ini termasuk salah satu tumpang tindihnya aturan seperti di segmen kita sebelumnya. Ya, yang kita bahas sebelumnya. Menurut saya sih ada aturan undang-undang diterjemahkan lewat peraturan KPU yang menurut saya peraturan KPU itu yang justru agak bertentangan dengan undang-undang ya.
Akhirnya kan korbannya, menurut saya korbannya adalah Pak Heru yang tidak maju dalam bupati seperti yang kemarin, pemilihan kepala daerah. Jadi ini sama sekali bukan urusan Nggak, uang ya? bukan. Menurut saya ini suatu hal yang menarik. Menarik dan perlu Iya, karena belum ada yang bahas. pernah terjadi ya. Ada yang Ini mengatakan pertama di Indonesia. Lampung Utara ada gitu ya, mati. Tapi perbedaannya Lampung Utara itu besoknya mau pemilihan sudah yang calonnya meninggal. Dan itu kepala daerahnya. Kalau ini kan wakilnya. Sementara menurut saya pemilihan kepala daerah itu kan pemilihan kepala daerah. Nah, menurut saya yang meninggal kan bukan kepala daerah tapi wakil kepala daerahnya ya. Dan sesuatu yang mati itu kan bukan suatu kehendak, sudah kehendak Tuhan ya. Tapi kita harus membela hak konstitusionalnya. Ya, dia sudah ada pendukung, dia sudah mendaftar ya. Syarat-syarat sudah dipenuhi, KPU sudah mengatakan dia sudah layak menjadi kepala daerah, sudah syarat-syarat sudah memenuhi gitu kan. Dan yang kita lihat kan bukan dia aja tapi masyarakat juga ya, masyarakat pemilih dia juga yang harus kita hargai gitu menurut saya. Kayaknya musuh Anda ini KPU semua ya. Salah satu yang saya catat mengkritisi SK KPU tentang perpanjangan masa jabatan. Ini tumpang tindih lagi. Ya, menurut saya pada waktu itu KPU pada waktu itu tidak layak untuk diperpanjang karena masanya sudah habis. Ya, sudah harus ada pemilihan pada saat itu kan, karena ada perpanjangan pemilihan kepala daerah pada saat itu. Kan ya ini diperpanjang. Tapi menurut saya yang sah pada waktu itu masih KPU Utara ya, karena masa waktunya masih lama pada waktu itu. Tapi seluruh kabupaten kota itu sudah berakhir. Dan menurut saya itu harus diadakan seleksi ulang. Absurd ya malah. Ya, menurut saya itu untungnya selamat gitu, tidak ada yang melakukan gugatan. Kalau seandainya menggugat waktu itu, ya bisa saja ada gejolak ya, dan ada putusan pengadilan misalnya mengatakan bahwasanya tidak sah gitu kan. Karena gini, putusan Mahkamah Konstitusi kan mengatakan bahwasanya Pilpres kemarin kan tidak konstitusional menurut undang-undang, tetapi nggak bisa diberlakukan di 2019 karena pemilunya harus rentak antara pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif. Menurut dia undang-undang pemilihan secara langsung itu tidak bertentangan dengan konstitusi ya. Tetapi tidak bisa dilakukan karena proses sudah berjalan. Nah, ini takutnya di tengah jalan jangan sampai Lampung pada suatu kita prediksi jangan sampai Lampung jadi pintu masuk tentang ketidakabsahan penyelenggara pemilu. Karena nanti kalau misalnya untung damai. Kalau ada kisruh kan militer bisa masuk. Dengan alasan mengamankan menegakkan atau menjaga konstitusi. Mas, tadinya kan orang nggak kepikiran untuk ngelakuin apa yang Anda katakan itu. Karena Anda ngomong kayak gitu, orang jadi kepikiran. Anda nggak merasa bersalah kalau misalnya terjadi hal yang... Memang harus dipikirkan, harus diomongkan. Harus disampaikan. Ya, supaya Anda antisipasi. Antisipasi. Kalau hukum itu ngomong apa adanya harus. Akibatnya terlepas nanti dia ini, ya tapi kita harus mengatakan ini salah, ini benar. Ya. Suatu yang sudah jelas, suatu yang sudah tegas, tidak boleh ditafsirkan lain menurut saya. Selain masa perpanjangan KPU, masih ingat nggak Mas, apalagi yang hal yang Anda kritisi? Pada waktu itu KPU provinsi mengatakan tidak boleh pemilu di bawah sebelum berapa bulan sebelum pileg, tidak boleh bersamaan. Kata saya tidak ada undang-undang yang mengatakan pemilu itu dilarang bersamaan kan pada waktu itu. Ya. Yang pileg sama pilgub ya? Iya, pileg sama pilgub dibarengkan. Tidak ada dasar hukum yang tidak mengatakan bahwasannya tidak bisa dijalankan tidak dilarang gitu untuk menyatukan itu. Ini kan persoalan teknis aja gitu ya. Tetapi sekarang KPU-nya mengatakan sukses gitu pada. Saya masih ingat salah satu anggota KPU mengatakan itu dilarang, itu konstitusional gitu. Dasar hukumnya nggak ada. Dan Anda satu-satunya waktu itu yang bilang bisa. Bisa, menurut saya bisa. Pada waktu itu saya ada di media elektronik, salah satu media elektronik ya, media televisi, saya mengatakan itu. Mas, ini kan kayaknya banyak yang Anda ajak debat itu anggota KPU. Ya. Rata-rata anggota KPU juga akademisi. Ya, dan kalau saya kenal lah dengan kalau Mas Nanang, Bu Andi itu kan senior saya. Dan Mas Nanang itu kan waktu saya reformasi ya termasuk yang aktivis juga di dalam kalangan akademisi yang saya perankan sekarang. Perdebatan di media itu sampai mengganggu hubungan pribadi Anda dengan mereka? Enggak. Kita kan akademisi kan baik-baik saja kok, nggak ada masalah. Itu perbedaan pendapat boleh saja. Ya, kan kita ketemu say hello, ya diskusi aja. Kita saling paham ya. Kan kita mengingatkan, ini loh dampak-dampaknya. Ya terserah mereka nantinya. Diambil atau? Ya. Ya untung ya alhamdulillah pemilunya
berjalan lancar, nggak ada gangguan, sukses, ya kita bersyukur. Nah, karena kita pikirkan ke dampaknya kemarin kan. Kalau sampai ada yang menggugat dan ada putusan pengadilan seperti ini kan, dampaknya yang kita lihat kan gitu. Oke. Mas, Anda ini kan beberapa tahun terakhir ini kritis sekali. Ada rencana kapan menurunkan kadar kritis itu? Ya, kalau pengamat sudah nggak kritis lagi, ya bagaimana negara ini juga ya. Sama seperti juga bagaimana mahasiswa harus kritis gitu, harus idealis. Kalau mahasiswa nggak kritis, nggak ideal lagi, bagaimana negara ini menurut saya? Ya, ya selama selama ada sesuatu yang menurut saya salah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan bidang ilmu saya akan tetap kritis. Tapi kritis saya membangun kok, kritis konstruktif, penyimbang saja. Mengatakan ini yang salah, ini yang benar. Terlepas nanti mau dilakukan atau tidak ya terserah. Ya. Jadi sebagai penyeimbang, iya, Anda, Mas ya. Sebenarnya tugas kita menjaga moral. Menjaga moral. Kita pegang itu, Mas. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Segmen terakhir saya akan menodong sejauh mana pengetahuan beliau terhadap sesuatu yang katanya hobi. Tetap di Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Oke, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Saya Aji Aditya, dan sekarang kita ada di segmen di mana saya akan menanyakan sejauh mana hobi beliau dan pengetahuan beliau terhadap sesuatu yang ditekuninya. Tamu kita masih pakar hukum tata negara Universitas Lampung, Dr. Budiono. Mas, senang musik ya? Iya, senang. Saya sebut judul lagu, sebut penyanyinya ya? Iya. Oke ya? Siap ya? Ya, tapi nggak apa semua lah. Ya, aman lah. Ini kalau misalnya salah satu langsung deh ya, saya kasih ya Mas ya. Smell Like Teen Spirit. Saya kalau apa lagu apa sih Inggrisnya nggak nggak tahu. Oke. Unforgiven. Unforgiven, lupa grup nyanyinya. lupa saya namanya. Oke. Udah lama sih. WhatsApp. Belum tahu. Don't Go Away. Kurang kalau kurang gitu kita tahu ininya aja gitu, liriknya aja, tapi kalau judul-judul kita kurang ini gitu. Oke. Linger. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Nama vokalis Bass Jam. Aduh, mukanya tahu tapi Nama grup duo yang nyanyi dari Australia, sempat sekolah di Australia dan menyanyikan lagu judulnya Terserah. Nggak tahu juga. Ya tahu, tapi mukanya ingat, tapi Oke, gitaris Dewa 19. Dewa 19. Aduh. Oke. Album kedua Slank. Slank itu yang mana ya? Terlalu Manis, judul albumnya. Iya, lupa saya. Lupa. Oke. Udah ini ya, sudah pelupa sekarang. dengan musik aja, yang penting enak aja gitu ya. Oke. Kalau dengar musik nggak ngamatin siapa yang ini. Kalau udah kelihatan enak, kita dengerin aja. Oke, pembenarannya diterima, Mas. Tapi kalau saya dosen Anda, saya kasih E ya, Pak ya. Oh iya. Oke, Mas. Sekarang kita langsung ke hubungan Anda dengan wartawan. Ya. Karena Anda ini seorang yang sangat akrab di media. Iya, iya. Sehari atau seminggu itu berapa kali sampai dihubungin wartawan untuk dimintain pendapat terkait kalau kita nggak kita hitung politik ya. Artinya ketika ada wartawan meliput minta pendapat kita seminggu tuh banyak lah ya. Banyak. Rata-rata nelpon apa datang langsung, Bang? Nelpon. Tapi kalau ketika saya nggak angkat, saya telepon lagi balik. Oh gitu. Artinya gampang ngomongin Anda ya? Iya. Nggak perlu SMS dulu misalnya? Kadang-kadang kalau saya nggak diangkat, dia SMS ya. Kalau kita nggak ke save nomor teleponnya. Oh gitu. Tapi kita langsung telepon. Oke. Mas, wartawan sekarang menurut Anda seperti apa? Ya, menurut saya dengan alam reformasi sekarang ini ya, dan kebebasan berpendapat, kebebasan menulis, ya, itu sangat dinikmati oleh para wartawan sekarang. Kalau dulu kan masuk di apalagi dulu kan media kan cuma sedikit ya, tidak boleh, dan surat izin perusahaan untuk penerbitan kan sangat ketat sekali ya gitu ya. Bahkan ada media cetak yang dibredel pada saat itu karena bersinggungan dengan kekuasaan.
Dan sekarang itu yang bedanya gitu. Jadi kebebasan berpendapat, menulis di dalam kebebasan berpendapat dan menulis dalam media ini sudah sangat baik gitu ya. Tidak ada lagi larangan untuk itu, atau tidak ada lagi kekerasan gitu ya. Kalau dulu kan wartawan sedikit kalau memang nggak ini kan bedol karena ada yang wartawan kalau misalnya menyinggung kekuasaan tertentu kan ada yang sudah mati kan di Jogja pada waktu itu kan, zamannya reformasi, sebelum reformasi. Reformasi membawa hal yang positif. Iya, tapi juga sekarang kita juga ada oknum wartawan juga yang nggak bagus gitu ya. Yang menurut saya sih ini yang merusak cita wartawan ya. Karena waktu zaman reformasi semua orang mau ke wartawan semua kan. Tapi kan sebenarnya yang kita harapkan adalah wartawan yang memang memegang idealismenya gitu ya. Yang memang memberitakan apa yang sebenarnya. Karena masyarakat kan perlu informasi yang sebenarnya. Karena dengan media dengan iklim yang sekarang itu informasi itu sangat penting gitu ya. Dan media itu sangat berperan sekali. Termasuk juga pada waktu reformasi, media itu sangat penting sekali untuk menyuarakan reformasi ke masyarakat, bahwasanya kita butuh perubahan, kita butuh penyegaran di dalam pemerintahan ini gitu. Itu sangat membantu sekali. Ketika Anda dihubungi oleh wartawan, terus ditanya tentang satu kasus atau tentang satu fenomena politik, Anda menjawab dan ketika beritanya naik atau berita disiarkan, berapa persen dari jawaban Anda itu yang terserap olehnya? Ya, memang paling sudah bagus kalau dari 50%. Oh, 50% udah bagus? Iya. Artinya banyak yang nggak keserap, yang Anda maksud dengan apa yang mereka tulis? Karena memang lewat telepon ya. Mungkin mereka nggak ini gitu ya, Pak. Ya namanya tulisan wartawan, yang penting pesannya, message-nya masuk itu. Ya walaupun tulisannya nggak ini, tapi rasa message-nya itu ada suatu clue, kata kunci yang itu masuk itu, tapi tepat semua gitu. Saya tidak pernah komplain terhadap pemberitaan ketika ada pernyataan saya yang menurut saya tidak lengkap, tetapi menurut saya kata kuncinya yang saya itu dimuat. Belum pernah komplain. Terkait hal itu. Tapi rata-rata seperti itu. Iya, artinya ketika dimuat itu ya intinya sama gitu. Intinya sama, tapi tidak sedalam yang Anda ingin sampaikan ketika Anda sampaikan. Ada juga ketika saya udah wawancara, kita kasih pendapat, ternyata nggak ditulis ada pendapat saya, tapi nggak ditulis narasumbernya. Oh, banyak. Tapi saya tidak pernah ketika dia mengkonfirmasi lagi ke saya tetap ada ini. Tetap tidak mempermasalahkan itu. Mas, dengan kondisi reformasi sekarang, semua orang bisa jadi wartawan, semua orang bisa memegang kartu pers. Apa sebenarnya yang paling urgent yang harus dibenahi oleh teman-teman wartawan sendiri? Ya kan semua kan sudah diatur oleh hukum. Kita ada bagaimana mendirikan surat kabar, bagaimana wartawan punya organisasi tersendiri ya. Dan kadang-kadang memang sekarang ini euforia semua jadi wartawan ya. Dan kartu wartawan tuh gampang banget. 5.000. Nah, persoalannya sekarang kalau menurut saya masyarakat juga jangan takut dengan wartawan-wartawan ini gitu ya. Saya pernah ditanya tentang ada kepala sekolah yang rame-rame mundur ya setelah kabupaten karena ada oknum wartawan. Saya bilang ngapain takut kalau memang kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kecurangan gitu ya. Dan kalau kita punya kesalahan memang ini dimanfaatkan oleh bukan cuma wartawan, siapapun ya. Itulah, tapi ya perlu ada introspeksi diri juga lah sama internal wartawan sendiri. Tapi juga masyarakat juga aktif juga gitu melaporkan kalau apabila ada oknum wartawan ya. Kalau dia memang wartawan yang benar-benar wartawan, kalau dia ada melakukan kesalahan, ada organisasi sendiri yang akan memberikan sanksinya. Tapi kalau misalnya melakukan tindak pidana, ya laporkan kepada penegak hukum. Itu yang lebih pas menurut saya gitu. Saya harus agak dalam ini biar pesannya sampai. Introspeksi seperti apa di kalangan internal wartawan yang harus mereka lakukan? Ya, kinerja mereka selama ini. introspeksi kan wartawan agen perubahan kan. Dia harus kembali kepada ke fitrahnya itu. Fitrahnya sebagai agen. Iya, dia menginformasikan. Masyarakat perlu informasi. Informasikan yang sebenarnya. Bukan informasi dicari untuk alat tawar menawar gitu. Ketika tawar menawarnya nggak baru diberitakan. Nah, ini yang kita tidak inginkan kan. Masyarakat itu ingin tahu informasi yang sebenarnya. Dan tugasnya adalah wartawan. Anda banyak bertemu dengan wartawan-wartawan yang seperti itu? Ya, banyak. Ya, saya bilang tadi ketika saya jadi narasumber,
ternyata pemberitaan saya nggak diterbitkan. Ini ada apa? Oke. Nah, jadi saya agak ini juga gitu. Jangan-jangan saya dijadikan narasumber jadi legitimasi untuk menjadikan alat gitu ya. Tapi ya saya anggap inilah. Ya. Oke, pertanyaan terakhir di segmen ini terkait jurnalisme oposan, di mana sekarang banyak media-media yang menjadi latar belakangnya adalah latar belakang partai politik tertentu. Menurut Anda ini hal yang positif atau negatif? Singkat aja Mas, karena kita mau langsung. Ya, menurut saya ada sisi negatif dan sisi positifnya ya. Oke. Kalau sisi positifnya artinya partai ingin menyuarakan apa visi misinya ya, apa menyampaikan program-programnya ya. Tapi negatifnya adalah kurang objektif untuk Memberitakan. terlalu subjektif untuk memberitakan. Oke, ini dan masyarakat harus menilai. resiko demokrasi. Ya, masyarakat Indonesia sudah pintar akan menilai mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Oke, pemirsa, di segmen terakhir saya akan mengajak Anda untuk mendengar pendapat langsung dari Dr. Budiono terkait tempat-tempat atau organisasi-organisasi yang dulu pernah beliau geluti. Jangan kemana-mana, tetap di Tabik Pun. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Tamu kita kali ini adalah Dr. Budiono, orang yang banyak sekali mengkritisi hal-hal yang menurut dia tidak ideal di sekitarnya. Tadi sudah saya tes, apakah beliau hanya berani mengkritisi pada pemerintah saja? Ternyata enggak. Ketika saya tanya tentang kewartawanan pun, beliau berani mengatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu dibenahi oleh organisasi jurnalis. Sekarang di segmen terakhir, saya akan menanyakan kegiatan beliau di luar aktivitas beliau sebagai ahli tata negara, pakar hukum tata negara. Profesor Dr. Budiono. Maaf Mas, ketukar sama wakil presiden mantan. Amin, kalau bisa saya presiden aja, Amin. profesor. Ada rencana? Oh. Bukan, maksudnya ada rencana untuk terjun ke politik. Enggak, belum sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum Iya. ya. Karena belum ideal? Belum ideal, partai-partai belum ideal. Belum ideal seperti yang Anda pengen. Iya. Oke. Aktivitas Anda di luar kampus apa, Mas? Ya biasa ya, tetap berhubungan dengan apa profesi saya gitu ya. Ketika saya diminta menjadi narasumber gitu di berbagai seminar, di berbagai diskusi ya. Kemarin saja kita diminta diskusi tentang kasus-kasus di HAM di Lampung ya, khususnya Talang Sari ya. Artinya masih berhubungan dengan profesi saya sebagai akademisi. Ya. Anda aktif di organisasi? Saya dulu aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Sekarang masih? Dulu juga di internal saya di internal kampus saya pernah menjadi Badan Perwakilan Mahasiswa dan sekaligus juga Sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa, Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Terus juga saya pernah menjadi di KNPI Kota Bandar Lampung. Saya juga ikut di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ya. ICMI juga sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Oke, terkait HMI. Anda sekarang masih aktif di HMI? Kalau HMI kan sudah selesai waktu selesai ya, jadi dia aktif di Kahminya. Maksud saya aktif untuk melihat atau menjadi peneliti. Ya, kalau misalnya diminta dari narasumber ketika mereka ada pelatihan-pelatihan, saya bersedia. Masih bersedia. Oke. Mas, kemarin ada kasus yang sangat dan tanda petik lah, entah medianya yang mempermainkan beritanya atau memang kenyataannya seperti itu. HMI anggota HMI melakukan rusuh di salah satu tempat Munas. Yeah. Anda sebagai orang dalam dan orang yang sangat tahu organisasi itu, yang Anda lakukan saat itu apa ketika mendengar berita itu? Langsung ya, merasa sedih aja gitu ya. Tapi konfirmasi nggak waktu itu? Enggak. Tapi jadi tahu cuma dari media ya? Dari media aja, gitu ya. Artinya ya sebuah organisasi mahasiswa kan harus diselesaikan dengan cara-cara elegan lah, cara-cara intelektual lah, bukan cara-cara kekerasan ya. Dan ini juga introspeksi bagi bagi HMI sendiri ya. Tapi menurut saya ya cara-cara itu jangan digunakan lah ya. Masih tetap harus menggunakan cara-cara intelektual, cara-cara mahasiswa menyelesaikan masalah. Karena mereka akan jadi pemimpin bangsa ini. Banyak organisasi-organisasi di kampus dicibir oleh kalangan media sebagai sayap partai. Ya. Anda setuju dengan ini? Sebagai mantan aktivis? Saya sependapat. Pendapat. Maka saya bilang, pernah saya katakan mahasiswa itu harus idealis, ya.
Kenapa kalau nggak idealis mahasiswa ya bagaimana bangsa dan negara ini? Dan saya rasa memang ini kritik juga introspeksi pada mahasiswa. Sekarang mahasiswa bukan hanya harta partai, sering kadang-kadang mahasiswa jadikan tim sukses untuk apalagi dalam pemilihan kepala daerah langsung ini. Nah ini saya sayangkan mereka terjun di politik-politik praktis seperti itu ya. Hanya sekedar untuk menjadi pengalaman, kalau memang ada niat ke menjadi organisasi partai politik ya nggak masalah ya. Tapi mahasiswa harus tetap membatasi ya wilayah idealisme mereka. Kalau sudah terjun terlalu jauh ke politik praktis atau menjadi underbone organisasi partai tertentu, ini yang menurut saya nggak ini ya. Mahasiswa harus bisa berdiri di atas sebuah golongan, tidak harus bisa eksklusif. Itu saya minta juga sama adik-adik HMI. Jangan merasa diri kita eksklusif, tapi kita bagaimana bisa menjadi panutan dia, baik itu di kampus, baik itu di masyarakat. Jadi panutan organisasi-organisasi yang lain. Beberapa mahasiswa-mahasiswa yang menjadi underbone tersebut berdalih ini sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian pada masyarakat. Menurut Anda ini penyalahgunaan? Ya, itu bukan sebagai pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi ya. Bukan ya? Bukan. Jadi sudah condong memihak kepada salah satu organisasi partai politik tertentu, itu yang kita sayangkan. Kalau saya melihatnya mahasiswa harus netral. Gimana caranya mahasiswa bisa tetap menjaga kenetralan tersebut? Ya, bukan hanya dari mahasiswa, pihak-pihak luar juga harus membatasi diri untuk itu. Dan juga mahasiswa juga harus belajar ya, harus bisa membatasi diri lah terhadap politik praktis. Karena mereka inilah yang akan menjadi pilar terakhir ya untuk menjaga keutuhan bangsa ini ya. Kalau mereka tidak melakukan kritis terhadap negara ini ya, melakukan koreksi pada negara ini ya, saya rasa kita sudah pengalaman ya. Yang merontokkan rejim-rejim sebelum ini adalah mahasiswa melapornya. Nah, itu yang kita harapkan muncul dari pemimpin-pemimpin mahasiswa. Ya. Mas, selain sebagai akademisi, Anda juga tadi banyak berkecimpung di organisasi. Iya. Seberapa besar pengaruh atau keaktifan Anda di organisasi ini menjadi penyegar di sela-sela kegiatan Anda sebagai akademisi? Iya, ketika kita berorganisasi di luar akademisi ini kan sebenarnya untuk memperpanjang silaturahmi. Oh, jadi lebih ke silaturahmi. Bukan aplikasi. Bukan, saya hanya memperpanjang silaturahmi. Kita bangun jaringan ya. Dengan jaringan itu kita bisa mendapat informasi-informasi ya yang baik itu bagi kita, terutama saya akademisi. Ya, itu yang tadi yang saya tekankan pada intinya saya ikut organisasi itu adalah untuk silaturahmi saja. Silaturahmi. Nggak lebih dari silaturahmi? Nggak lebih. Dan sampai detik ini Anda melihat politik praktis kita belum bisa dijadikan menampung orang-orang. Saya selalu mengatakan partai politik kita belum sehat. Belum sehat. Bagaimana cara biar bisa sehat? Kenapa kalau partai politik kita katakan belum sehat? Ya, kalau partai politik kita sehat, ya artinya tanda kutip, Indonesia sudah bagus seperti yang sekarang ini. Karena semua rekrutmen kan prosesnya dari partai politik. Dan kesalahan kita bangsa Indonesia adalah kesalahan dalam proses rekrutmen kan gitu. Nah, kalau salah dalam proses rekrutmen, ya pasti otomatisnya salah kedepannya pasti salah. Artinya harus ada perombakan besar-besaran. Iya, artinya sampai sistem. Begini, menurut saya partai politik itu kadang-kadang tidak taat kepada ADART mereka sendiri. Nah, ketika mereka tidak taat pada ADART sendiri, ketika bercimpung di pemerintah, mereka pasti akan melanggar aturan-aturannya. Karena sudah kebiasaan mereka melanggar ADART di tempat dia berorganisasi. Kalau mereka patuh terhadap ada organisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka, saya rasa tidak ada bisa sehat politik ini, partai politik. Contohnya gini. Misalnya dalam satu organisasi partai politik yang harus menjadi ketua, harus menjadi organisasi ini adalah orang yang sudah berpengalaman misalnya. Tetapi tiba-tiba kalau ada yang punya uang, punya kuasa, masuk ke situ, dia mengaburkan kader-kader yang sudah lama. Dan itu terjadi di Indonesia, terjadi di Lampung. Dan banyak ya. Dan banyak kader-kader yang sudah lama merintis itu akhirnya tersingkir. Nah, ini yang
menurut saya ini nggak sehat. Oke. Ya, seharusnya kader-kader itu punya partai-partai politik kan punya organisasi, ya, tertib organisasi, Oke. sehingga dengan tertib organisasi juga menghasilkan kader-kader yang baik. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Sebagai pakar hukum tata negara, apakah ada kemungkinan Anda akan terjun bebas ke politik dengan tujuan untuk memperbaiki sistem? Apa yang ada idealisme kan? Kalau saya sih tidak punya keinginan ke partai politik, ya, saya akan tetap menjadi seorang akademisi, ya, biarpun nanti politik itu sudah ada lah ininya ya, fak-faknya masing-masing. Saya tetap akan mengkritisi aja, mengamati, saya memberikan masukan-masukan kepada partai-partai politik, ya. Itu saja. Saya tidak punya keinginan hasrat untuk menjadi partai politik, untuk merubah sistem yang ada, ini enggak. Tidak. Dengan kekuasaan, dengan tidak. Tetap menjadi penyeimbang di pakar hukum Ya, tata tetap negara. kita harus tetap menjadi penyeimbang. Kan ada alasan, kenapa nggak masuk aja? Enggak. Ada yang harus dilihat. Kalau nggak ada penyeimbang, nggak ada ini lagi ya. Kalau tidak ada pengawasan, tidak ada penyeimbang itu nanti nggak bagus ya, nggak balance gitu. Oke. Ya, nggak balance. Terima kasih, Ya. Mas Budiono, Iya, sama-sama. sudah mau bergabung di Tabik Pun sore ini. Iya. Kita ketemu lagi Sama-sama. kapan-kapan ya, Mas, untuk Ya, siap. diskusi lebih dalam. Iya. Oke, pemirsa, banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan kita dengan Dr. Budiono di edisi sore ini. Tapi satu hal yang menarik yang saya kutip dari sepanjang obrolan saya tadi dengan beliau, kehadiran penyeimbang itu justru lebih diperlukan dalam sistem demokrasi ketimbang semua orang terjun langsung sebagai pelaku. Karena penyeimbang berada di luar garis, dia bisa melihat secara lebih luas dan dia bisa melihat secara lebih objektif. Penyeimbang sama dengan kritis, tapi penyeimbang bukan mencari musuh-musuh baru. Saya Aji Aditya, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya Tabik Pun. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pun.